Belakangan Meksiko dikabarkan berada dalam siaga tinggi sejak kabar penangkapan dan tewasnya pemimpin kartel El Mencho beredar. Bahkan negara itu mengarahkan 10.000 tentara untuk berjaga-jaga. Lalu siapa sebenarnya El Mencho ini? Mengapa kematiannya bisa membuat sebuah negara kewalahan? Jadi begini kisahnya. El Mencho lahir di Aguila, Meksiko dengan nama lengkap Nemesio Oseguera Cervantes pada tahun 1966. Dia adalah salah satu dari 6 bersaudara yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrim. Bayangkan saat dia masih duduk di kelas 5 SD, Nemesio kecil ini sudah harus bekerja keras di ladang alpukat untuk membantu ekonomi keluarganya. Karena ingin mengubah nasib, di usia remaja dia masuk ke Amerika Serikat sebagai imigran ilegal. Di California, dia terjun ke dunia gelap dengan mengedar heroin. Namun petualangannya di negeri Paman Sam itu berakhir di penjara pada tahun 1992. Setelah menjalani hukuman, dia dideportasi kembali ke Meksiko. Kembali ke Meksiko, Nemesio ini sempat mencoba hidup lurus atau hidup benar lah. Dia bahkan pernah menjadi anggota kepolisian di Jalisco. Namun ternyata godaan uang haram itu jauh lebih kuat daripada pengabdian. Dia berhenti menjadi polisi dan bergabung dengan kartel Milenio. Di dunia kartel dia dijuluki sebagai El Mencho, sosok yang dikenal dingin dan penuh perhitungan. Ketika kartel tempatnya bernaung itu pecah, El Mencho melihat peluang dan kemudian mendirikan CJNJ, Kartel de Jalisco Nueva Generación, dengan gaya kepemimpinan yang kejam serta tidak segan menyerang aparat keamanan di ruang terbuka atau di ruang publik. Dengan taktik militer yang brutal, dia menyingkirkan lawan-lawannya hingga menjadi salah satu penguasa kartel paling ditakuti di Meksiko. Ia bahkan disebut sebagai pemimpin kartel pertama yang menembak jatuh helikopter militer Meksiko menggunakan peluncur roket pada tahun 2015. Artinya dia sendiri tidak takut pada militer. Selama lebih dari 12 tahun, El Mencho menjadi hantu bagi otoritas internasional. Sejak tahun 2014, namanya selalu berada di daftar teratas buronan paling dicari oleh Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menaikkan nilai hadiah atas kepalanya dari yang sebelumnya 10 juta US dollar menjadi 15 juta US dollar atau sekitar 230 miliar rupiah. Dia bukan sekedar pengedar narkoba, dia adalah panglima perang. Penembakan helikopter militer pada tahun 2015 menjadi pesan tegas bahwa ia tidak takut pada negara. Selama belasan tahun, El Mencho bersembunyi di hutan dan pegunungan Jalisco. Ia memiliki tentara pribadi, drone peledak, bahkan fasilitas medis berjalan untuk mengobati penyakit ginjalnya. Dia merasa aman dan tak tersentuh. Namun ada satu hal yang kerap menjadi kelemahan terbesar seorang penguasa, yaitu cinta. Setiap raja memiliki masanya. Awal Februari tahun 2026, intelijen Meksiko dan Amerika Serikat mulai mengendus pergerakan yang tidak biasa. Mereka bukan langsung melacak El Mencho, melainkan melacak seorang wanita yang sangat dekat dengannya, atau bisa dibilang pacarnya lah. Wanita tersebut terpantau menuju sebuah kabin mewah tersembunyi di wilayah Tapalpa. Di sanalah sang buronan nomor 1 itu dikabarkan sedang beristirahat. Pada Minggu pagi, tanggal 22 Februari tahun 2026, operasi senyap dimulai. Ratusan pasukan khusus mengepung lokasi tersebut di mana tempat si El Mencho bersembunyi. Begitu tentara mendekat, anak buah El Mencho melepaskan tembakan membabi buta. Mereka menggunakan senapan mesin berat dan peluncur roket RPG untuk menghalau militer. Ledakan granat dan rentetan tembakan membelah kesunyian hutan. Di tengah kekacauan itu, El Mencho yang kondisinya sudah melemah karena sakit, berusaha melarikan diri ke hutan yang lebat, dikawal oleh pengawal setianya. Ternyata pelarian itu berakhir tragis. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah hutan. Tentara mengerahkan drone dan pasukan elit untuk memburu mereka. Baku tembak jarak dekat pun kembali pecah. Beberapa peluru ternyata mengenai tubuh sang gerbong itu hingga akhirnya dia tumbang. Militer berhasil mengamankan tubuhnya dalam keadaan bersimbah darah, namun dia masih tetap hidup. Petugas medis segera mengevakuasinya dengan helikopter menuju Mexico City. Militer menginginkan El Mencho ini agar tetap hidup dan supaya dia juga bisa diadili. Namun takdir berkata lain. Di tengah perjalanan denyut nadinya berhenti. Dia tewas hanya beberapa menit sebelum mencapai rumah sakit. Sang buronan paling licin itu akhirnya pulang, bukan ke penjara melainkan ke liang lahat. Berita kematian El Mencho akhirnya meledak seperti bom. Anggota kartelnya yang marah membakar ratusan kendaraan dan memblokade jalan-jalan utama di Jalisco. Dalam kerusuhan yang berlangsung beberapa hari, setidaknya dilaporkan 27 personel keamanan tewas. Situasi itu memaksa pemerintah Meksiko kembali mengerahkan 10.000 tentara untuk meningkatkan status siaga di negara itu.
Gimana pendapat teman-teman? Komen di bawah ya.